Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah melakukan operasi bentuk pecahan. Ya, di sini ada 3 tipe soal atau 3 bentuk operasi pecahan yang akan sering kalian temukan ketika mengerjakan soal tentang operasi pecahan. Ya, oke. Kita mulai dengan bentuk yang pertama. Oke, jadi ini ada tipe bentuk yang pertama, ini tipe yang kedua, dan ini ada tipe yang ketiga. Nah, bagaimanakah cara atau trik mengerjakan atau mengoperasikan suatu bentuk pecahan? Sahabat excellent, bentuk yang pertama itu adalah 1/4 kita tambahkan dengan 1/5. Ya, mungkin di sekolah kalian akan mengerjakannya atau menyelesaikannya itu dengan bisa jadi dengan menyamakan penyebut ya, atau dengan mencari KPK-nya. Nah, di sini saya punya triknya dan akan saya bagikan kepada kalian sahabat excellent semuanya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah, jadi dalam satu pecahan itu ada namanya penyebut dan ada pembilang dan ada namanya penyebut. Pembilang itu yang di bagian atasnya, sedangkan penyebut adalah yang di bagian bawahnya. Nah, sekarang kalian lihat untuk tipe soal yang pertama. Untuk tipe soal yang pertama, pembilangnya atau angka yang di atasnya itu sama-sama angka 1. Lihat ya, perhatikan semuanya sama-sama angka 1. Nah, triknya jika pecahan tersebut yang pembilangnya atau angka yang di atasnya itu sama-sama dengan angka 1, kalian bisa gunakan trik ini. Jadi kita buat per gitu ya. Jadi 4-nya ini kan yang kalian perhatikan itu cukup angka yang berada di bawah saja. Jadi yang di bawah itu kan ada angka 4 dan angka 5 kan untuk soal yang pertama. Jadi 4, 5 itu kalian jumlahkan dulu. Jadi 4 tambah 5 itu adalah 9. 4 kali 5 itu adalah 20. Nah, jadi lebih cepat ya dibandingkan kalian harus cari KPK atau kali silang ya. Jadi 1/4 kita tambahkan dengan 1/5. Jawabannya adalah 9/20. Oke, udah tahu ya triknya. Nah, sekarang coba kita jawab untuk yang soal yang kedua. 1/6 kita tambahkan dengan 1/3. Oke, karena pembilangnya atau angka di atasnya sudah sama-sama angka 1, kita cukup perhatikan angka yang berada di bagian bawah. Kita jumlahkan dulu. 6 tambah 3 adalah 9. Baru kita kalikan ya. Jadi rumusnya itu tambah dulu di atasnya, di bawahnya kita kalikan gitu ya. Terus 6 kita kalikan dengan 3. 6 kali 3 itu adalah 18 ya. 6 kali 3 18 ya. Nah, terus kalian perhatikan apakah angkanya bisa disederhanakan? Ya bisa. Sama-sama bagi 9. 9 bagi 9 itu adalah 1. Ya, 18 bagi 9 itu adalah 2. Jadi jawabannya bisa 9/18 atau juga boleh 1/2 ya bentuk sederhananya. Oke. Kemudian untuk soal yang ketiga, misalnya, tapi dia operasinya sudah pengurangan ya, 1/20 dikurangkan dengan 1/10 dikurangkan dengan 1/20. Nah, lihat angka di atasnya juga sudah sama-sama angka 1. Jadi kalian cukup. Nah, karena dia pengurangan, berarti rumusnya sudah beda. Jangan ditambah dan kali lagi, tapi dikurangkan. Di bawahnya tetap dia dikalikan. Tapi yang dikurangkannya itu tidak boleh dari depan ya. Kalau tadi kan 6 ditambah 3 gitu ya. Ini juga 4 tambah 5 gitu ya. Atau 5 tambah 4 sama. Nah, khusus untuk pengurangan, kalian harus mengurangnya dari belakang. Jadi 20 ini kita kurangkan dengan 10. Nah, seperti itu. 20 dikurang 10 itu adalah 10. Baru kita kalikan. 10 kali 20 itu adalah 200. Nah, bentuk ini masih bisa juga kita sederhanakan. Nah, ini ada 0 di atas 1, di bawah juga ada 1, jadi bisa langsung kita coret. Jadi jawabannya adalah 1/20. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk soal yang nomor 4? Soal yang nomor 4 kita gunakan triknya lagi. Caranya adalah kita jumlahkan dulu. Kita kurangkan ya, karena dia ngurangnya harus dari belakang. 11 kita kurangkan dengan 15. Berapa? Min 4. Kemudian baru kita kalikan. 15 kali 11 itu adalah 165. Atau boleh juga negatifnya kita tulis di tengah ya. Min 4/165. Nah, itulah triknya. Kalau kalian menemukan bentuk operasi pecahan dan pembilangnya atau angka di depannya sama-sama angka 1. Kalau angka 2 gimana Kak? Atau angka 3 ya? Tidak berlaku. Khusus untuk angka 1 saja. Nah, bagaimana kalau seandainya bentuk pecahannya itu pembilangnya atau angkanya itu dia berbeda. Nah, kalau kita lihat kan bentuk soal ini kan berbeda ya. Di atasnya ini sudah berbeda dia. Nah, ini juga sudah berbeda. Kalau sudah berbeda, bagaimana? Kalian tidak usah samakan KPK-nya, cukup kali silang saja ya. Kita kali silang saja.
Jadi kita kali dulu, 3 kali 4 itu adalah 12. Baru kita kali silang. 4 kali 2 itu adalah 8, kita tambahkan dengan 3 kali 1 itu adalah 3. Baru kita jumlahkan 8 tambah 3 itu adalah 11/12. Nah, gampang ya sahabat excellent. Begitu juga untuk soal yang berikutnya, kita kasih per dulu, kita kali dulu, 3 kali 2 itu adalah 6. Oke, ini dikali ya. Kemudian kita kali silang, 2 kali 5 adalah 10, ditambahkan dengan 3 kali 1 itu adalah 3. Kita jumlahkan, jawabannya adalah 13/6. Bagaimana untuk pengurangan? Ya sama saja. Kalau pengurangan ya kita buat pernya lagi, kita kalikan dulu 6 kali 3 itu adalah 18. Nah, baru kita kali silang. Khusus untuk pengurangan ini harus dari belakang ya ngalinya. Jadi 3 kali 5 itu adalah 15 dikurang 6 kali 1 itu adalah 6. 15 kita kurangkan dengan 6 itu adalah 9. 9/18. 9/18 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 9, sama-sama bagi 9. Jadi bentuk sederhananya adalah 9 bagi 9 adalah 1, 18 bagi 9 adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah 1/2. Untuk 7/10 dikurangkan dengan 1/11. Nah, kalian bisa coba ya, nanti coba-coba cari di kertas buramnya, nanti berapa hasilnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita langsung bahas untuk yang bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini sudah berbeda. Berbedanya itu adalah kalau kita lihat, nah ini kan bentuk pecahan, 5/6 itu kan bentuk pecahan, sedangkan 3 itu adalah bilangan bulat. Sebenarnya kalau di sekolah menjumlahkannya bisa juga dengan menyamakan penyebut ya, atau kali silang juga bisa sih sebenarnya, karena 3 itu kan artinya adalah 3/1. Jadi 3 bentuk pecahannya itu adalah 3/1. Nah, jadi karena bentuknya sudah seperti ini, kalian bisa gunakan konsep kali silang. Tetapi ada cara lain yang lebih gampang ya, selain kali silang. Kalau bentuknya seperti ini, pecahan dikalikan dengan suatu bilangan bulat, kalian cukup kali silang saja seperti ini. Jadi 6 kita kali 3 ya, jadi 6. Oke, saya hapus dulu ya di atasnya. Oke, 6 kita kali 3 itu adalah 18. Jadi 18 ini karena dia tambah, berarti tambahkan dengan 5. Jadi 18 tambah 5 itu adalah 23. 23 per berapa? Per 6. Nah, seperti itu. Sama juga untuk pengurangan juga sama. Caranya kita kali dulu ya, 12 kali 3 itu adalah 36. Nah, hati-hati pengurangan. Kalau penjumlahan kita boleh menjumlahkannya dari belakang, 18 tambah 5 atau 5 ditambahkan 18, karena dia akan sama hasilnya. Berlaku sifat komutatif penjumlahan di sana. Tapi kalau untuk pengurangan tidak boleh. Jadi tidak boleh dikurangkan 36 dikurang 7. Jadi ya memang harus dari depan ya, 7 dikurangkan dengan 36. Berapakah 7 dikurangkan dengan 36? Jawabannya adalah 29. Negatif ya, negatif 29. Kenapa negatif ya? Karena dia 7 yang dikurangkan dengan 36. Min 29 dibagi dengan 12. Nah, seperti itu. Terus soal yang berikutnya, nah ini ada 2 soal. Kita lihat ya, 4 ditambahkan dengan 2/7. Oke, caranya sama, kita kali silang dulu. Nah, 4 kali 7 adalah 28. 28 kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 30. Per berapa? Penyebutnya 7, berarti per 7. Nah, begitu juga untuk soal yang berikutnya. Jadi kalau 5 dikurang 3/5. Oke, 5 kali 5 itu adalah 25. Kita kurangkan dulu. 25 harus kurangnya dari depan ya kalau negatif ya. 25 dikurang 3 adalah 22. Jawabannya adalah 22/5. Oke, sahabat excellent, bagaimana? Sangat mudah ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Dan sekarang kita lihat lagi bagaimana bentuk-bentuk operasi bentuk pecahan yang lainnya yang sering kalian temukan ketika mengerjakan soal-soal matematika. Ingat, ini adalah matematika dasar, jadi kalian memang harus wajib bisa, wajib paham, supaya nanti ketika belajar matematika kalian akan lebih mudah mengerjakan soal-soal yang sifatnya mungkin lebih rumit gitu ya. Asalkan kita tahu dasarnya, apapun soalnya itu akan mudah kita kerjakan. Oke, kita lihat untuk soal yang berikutnya. Oke, sahabat excellent, kita coba untuk soal yang berikutnya, dan ini adalah bentuk-bentuk soal yang nanti akan kalian temui ya ketika mengerjakan soal tentang operasi dalam bentuk pecahan. Nah, di sini sih kita akan bahas sedikit tentang pecahan campuran juga, bagaimana operasinya. Kalau tadi kan soalnya adalah pecahan biasa ya. Nah, di sini ada bentuk pecahan campuran. Nah, jadi kenapa dikatakan pecahan campuran ya? Karena dia di sini ada bilangan bulatnya itu 3 dan pecahannya ada setengah. Jadi dikatakan sebagai pecahan campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Nah, sekarang
Bagaimana kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya pecahan campuran ini kita ingin merubahnya gitu ya, kita ingin merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sangat gampang sekali ya sahabat excellent. Caranya itu adalah 2 ini kita kalikan ke 3 dulu, hasilnya adalah 6 ya. Nah, baru 6 ini kita tambahkan dengan 1. Oke, 6 ini kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah tuh 7. 7 per berapa? 7 per 2. Jadi bentuk pecahannya, pecahan biasanya itu adalah 7 per 2. Nah, sekarang kalau 51 per 4, ya udah tahu ya, 51 per 4 berarti kita kali dulu 5 kali 4 itu adalah 20. Jadi 20 selalu ditambah ya. Jadi ini rumusnya selalu ditambah, tidak pernah dikurangkan. Jadi 20 ditambah 1 itu adalah 21 per 4. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasanya. Nah, bagaimana soal nomor 3? Itu kan sudah ada negatif kan di depannya. Nah, kalau ada negatif gimana cara ngerjakannya? Apakah 3 ini kita kalikan dulu dengan min 6, hasilnya adalah min 6, baru kita tambahkan dengan 1. Nah, jawabannya bukan seperti itu ya, bukan seperti itu kita menentukannya. Jadi caranya gimana? Caranya itu adalah, nah saya berikan konsepnya terlebih dahulu biar kalian paham. Min 6 1 per 3 itu artinya itu adalah min 1 yang dikalikan dengan 6 1 per 3. Nah, itu artinya ya, min 1 yang dikalikan dengan 6 1 per 3. Nah, ketika saya uraikan bentuknya seperti ini, berarti kalian sudah tahu ya pecahan campurannya yang mana kan. Nah, jadi ini tinggal kita selesaikan saja. Jadi min 1, nah seperti itu. Nah, ini tinggal kalian selesaikan 6 1 per 3. Jadi 6 kita kali dulu, hasilnya adalah 18. Baru 18-nya kita tambahkan dengan 1. 18 tambah 1 itu adalah 19 baru per 3. Nah, baru kita kalikan. Min 1 dikalikan dengan 19 per 3, hasilnya adalah min 19 per 3. Nah, itu secara konsepnya. Nah, karena kalian sudah tahu konsepnya, berarti untuk soal nomor 4 kita langsung saja ya. Jadi langsung maksudnya seperti ini. Oke, saya pindah di bawah saja. Nah, seperti ini. Negatifnya kalian tulis dulu. Nah, gitu. Nah, setelah kalian tulis negatifnya, baru kita selesaikan. Jadi, ketika kita mengali silang, negatifnya tidak usah diperhatikan lagi. 5 kali 3 berapa? 15. 15 ini baru kita tambahkan dengan 1. 15 ditambahkan dengan 1, itu hasilnya adalah 16. 16 per berapa? 16 per 5. Jadi, bentuk pecahan biasa dari min 31 per 5 itu adalah min 16 per 5. Oke, sobat excellent. Kalau itu kalau bentuk negatifnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sebuah pecahan campuran itu dijumlahkan dengan suatu bilangan bulat? Jadi triknya apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita rubah dulu bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi ini kita rubah dulu ya. 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, baru 6-nya kita tambahkan dengan 1. Berarti 7 per berapa? Per penyebutnya, per 2. Baru kita tambahkan dengan 4. Nah, bagaimana mengoperasikan 7 per 2 ditambah 4? Nah, di awal tadi kita sudah bahas. Caranya gimana? Masih ingat? Nah, kita tinggal kali silang ya. 2 kali 4 adalah 8. Baru 8 kita tambahkan dengan 7. Atau 7 tambah 8 sama 15. Per berapa? Per 2. Nah, itu dia hasilnya. Nah, berikutnya untuk pengurangan ya sama saja. Jadi kalau kalian menemukan ada pecahan campuran di dalam operasi tersebut, ya robahlah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Jadi 5 kita kali 4 dulu itu adalah 20. Kita tambahkan dulu dengan 1, berarti 21 per 4. Kita kurangkan dengan 3. Baru kita selesaikan. Nah, ini juga kita kasih silang lagi ya. 4 kali 3 adalah 12. Maka 21 kita kurangkan dengan 12 itu hasilnya adalah 9. Per berapa? Per 4. Karena penyebutnya 4. Oke. Nah, sobat excellent, sekarang kita jawab lagi untuk soal yang nomor 7. Untuk soal yang nomor 7, nah ingat sudah ada negatifnya juga kan? Nah, tadi di soal yang nomor 3 dan 4 saya sudah bahas bagaimana caranya. Nah, kita langsung saja karena ada negatif di situ, kita tulis dulu negatifnya. Negatif, nah gitu. Baru kita kalikan tanpa memperhatikan negatifnya. 2 kali 3, 6. Baru kita tambahkan dengan 1. Jadi 6 tambah 1 itu adalah 7. 7 per berapa? Per 3. Baru kita tambahkan dengan 5. Maka hasilnya akan sama dengan, kita kali silang lagi. 3 kali 5 adalah 15. Nah, min 7 kita tambahkan dengan 15 berapa? Nah, kalau bagi kalian yang masih belum bisa menambahkan negatif positif, kayak cek lagi ya di video saya sebelumnya. Saya sudah membahas bagaimana cara mudah, cara cepat menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan bulat positif dan negatif. Oke, min 7 tambah 15 itu hasilnya adalah 8. 8 per berapa? Per 3.
Oke, sobat excellent, untuk soal nomor 8 kalian bisa coba sendiri ya. Nanti kalau dapat hasilnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, untuk soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 di sini pecahan campuran, ini juga pecahan campuran, berarti kita robah dulu. 3 ini kita kali 4 dulu, hasilnya adalah 12. 12 ini kita tambah 1. Kita dapatkan iya 13/4. Kita tambahkan dengan, oke ini juga pecahan campuran ya, kita kali silang lagi. 2 kali 5 adalah 10. 10-nya kita tambahkan dengan 1, berarti 11. 11 per berapa? 11/2. Nah, baru kita ini kan ada pecahan kali pecahan, kita cukup kali silang saja ya. Jadi 4 kali 2 itu adalah 8. 2 kali 13 adalah 26. Kemudian 11 kali 4 adalah 44. Kemudian 26 kita tambahkan dengan 44, itu hasilnya adalah 70 ya. 70/8. Nah, oke sobat excellent, bagaimana? Paham ya? Untuk soal nomor 10, oke kita bahas saja ya. Untuk soal nomor 10, ingat di sini ada bentuk negatifnya, kalian boleh tuliskan dulu bentuk negatifnya. 3 1/2. Oke, tanpa memperhatikan negatif, kita selesaikan 2 kali 3 dulu, 6. Kita tambahkan dengan 1 ya, 6 tambah 1 berarti itu 7/2. Kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 1 itu adalah 3. 3-nya kita tambah 1 berarti 4/3. Nah, ini udah pecahan ya. Oke, saya pindah di bawah saja biar muat ya. Oke, sama dengan, nah ini kan udah pecahan dikurang pecahan, jadi kita buat pernya dulu. Cukup kita kali silang saja. 2 kali 3 6. 3 kita kalikan ke -7, itu -21. 2 kita kalikan dengan 4. Dia dikurang dulu ya. Oke, 2 kali 4 itu adalah 8. -21 dikurang 8 itu adalah -29/6. Nah, sobat excellent, bagaimana? Semoga paham, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, kemudian like juga. Dan yang terpenting adalah tekan tombol lonceng dan notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan update video-video terbaru yang pastinya sangat informatif ya, bermanfaat sekali untuk kalian yang siswa SMA, SMP atau SD. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.